Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah segala puji kepada Allah yang telah memberikan waktu kita agar bisa beribadah untuk mengumpulkan bekal di hari akhir nanti. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, serta kepada umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga hari akhir. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas dan memahami arti fakir dan miskin. Barangkali para pemirsa pernah melihat pengemis atau peminta-minta. Hal ini dijadikan sebagai profesi utama atau penghasilan tambahan. Mungkin para pemirsa juga sering melihat ketika ada pembagian zakat, saudara kita atau tetangga kita meminta bagian zakat tersebut, sedangkan di rumahnya masih ada makanan yang mencukupi baginya. Tentu para pemirsa juga mengetahui bahwa dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa meminta-minta sedangkan di rumahnya ada makanan yang cukup baginya, sama dengan ia mengumpulkan bara api neraka jahanam di perutnya. Yang menjadi pertanyaan di benak kita adalah, apa definisi dari fakir dan miskin ini? Apakah kita termasuk orang fakir dan miskin, ataukah dianggap orang yang mampu sehingga terkena hadis tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak acara pengajian tanya jawab berikut ini. Selamat mengikuti. Mohon penjelasan mengenai pengertian fakir miskin. Pada halaman 3 di sana dijelaskan pengertian fakir itu yang berpendapatan kurang dari setengah kebutuhan. Sedangkan miskin berpendapatan lebih dari setengah kebutuhan. Kemudian pada halaman 10 di sini subjudul arti fakir miskin menurut hadis. Menurut hemat kami di situ lebih menekankan pada orang yang sebenarnya berkecukupan namun suka meminta-minta. Yang mana itu? Halaman 10, Ustaz. Halaman 10, coba dibaca. Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastaghfiru min tamri jahannam. Qalu ya Rasulullah wa ma yughnihi? Qala qadra ma yughadhihi wa yu'asihi. Barang siapa meminta-minta padahal ia mempunyai makanan yang mencukupi baginya, maka hanyalah ia memperbanyak bara api jahanam. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang mencukupi baginya itu? Beliau bersabda, yaitu yang cukup untuk dimakan pada siangnya dan pada malamnya. Pertanyaan kami di sini tidak menjelaskan secara gamblang mengenai fakir miskin, dan menurut pemahaman kami lebih menekankan pada yang sebenarnya cukup tapi suka minta-minta. Mohon penjelasan. Betul. Kalau hadis ini betul, ya, itu tidak menerangkan fakir miskin, tapi yang diterangkan dalam hadis itu yang cukup, ya kan? Jadi yang dimaksud cukup itu bagaimana? Rasulullah kan ditanya toh. Di situ dalam hadis itu menerangkan, ya Rasulullah, apa yang mencukupi baginya bagi orang itu tadi. Jadi yang disebut orang cukup itu bagaimana? Rasulullah menjelaskan, orang yang disebut cukup itu orang yang cukup untuk makan pagi dan malam. Artinya saat itu untuk makan sehari semalam itu cukup. Nah sudah. Jadi kalau makan sehari malam dia cukup, berarti tidak miskin. Wong cukup kok. Ini satu hari malam cukup, besok satu hari satu malam cukup lagi, dan terus cukup lagi, berarti kan tidak miskin. Jadi ukuran kaya miskin ini bukan rumahnya jelek atau baik. Wong kondone miskin omahe gedhe ya ta, TV-ne 20 in kok. Duwe TV, duwe sepeda motor, duwe radio, malah duwe CD barang. Omahe cilik ning pinggir dalan, ya ta? Atau di kampung rumahnya gede, ndelok omahe kayane miskin. Ya wong ya suka minta-minta.
Sudah saya katakan ada orang pengemis itu memang bukan orang miskin. Sebenarnya dia orang kaya, hanya kalau sedang bertugas ngemis itu dia pakai pakaian dinas. Berangkat dari rumah, dia kerja, pamitnya keluarganya atau orang kampung itu ngertinya saya kerja ke Solo. Ya bener, kerjanya di Solo. Makanya baik itu orang kerja, nanti bedanya dititipkan di mana gitu, terus ganti pakaian dinas, terus minta-minta. Nah itu yang dimaksud, itu orang yang mengumpulkan bara api. Ini dia cukup, tetapi datang kepada orang dengan pakaian yang compang-camping biar dikasihani. Sebenarnya dia bukan orang miskin atau fakir, dia orang cukup. Itu pernah, saya bukan ngomong kosong, pernah ngomong wawancara dengan orangnya itu. Karena satu saat orang itu waktu itu ketemu bapak saya. Bapak saya di waktu itu di rumah saya kan. Nah, ketemu ini yang gawe ini ngemis nang omah kae kok gagah temen ya. Pakai sepedanya sepeda waktu itu loh, pakai cik itu lah. Sama pesnen itu Humber itu. Ya, itu pakai kacamata Ray-Ban itu. Celananya bapak saya kalau pantalonnya putih. Pantalon putih. Dah boncengkan istrinya. Nah, suatu saat datang ke rumah lagi. Terus saya panggil, tak nunggu, moga Pak pinarak pergi ya. Saya dudukkan di tempat kursi tamu, nggak mau, tetap di bawah aja. Terus saya tak paksa duduk, tak tanya, wingi tindak pundi, kata-kata. Tak congklo aja berita dari ayah saya itu. Kemarin kamu kemana? Boncengkan sama istri, sepedanya bagus. Ya terus dia cerita mau belanja apa kok. Sampeyan koyo ngoten kok nek dinas kok ngangge ngeten iki pripun gitu. Terus nasihati panjang lebar, akhirnya ya itu tak kasih tuntunan sholat juga ya biar dipelajari. Ayo terus ceritakan. Pun ya ampun nyuwun meleh mesake lah anak sampean sekolah teng pundi? Masih SD kelas berapa begitu. Lah nek ngeten iki. Lah nek ngeten iki panganggur nek bar garap sawah kula nggih nunggu panen niku nyambut gawene ngeten iki. Dia punya sawah. Punya sawah. Ya. Punya sawah ning nek wis rampung garap sawah nyambut gawene ngono kuwi. Nah, itu pekerjaan yang tidak baik saya jelaskan, akhirnya pun ya pun ampun jaluk meleng ya, lain hari datang ke situ lagi ke rumah, tapi sudah sama istrinya sama anaknya boncengan. Gue yang ini kok kondo miskin ya. Sudah akhirnya janji tidak akan ngemis lagi. Suatu saat di kantor Majelis Tahfidz Al-Quran itu, saya pas di kantor dianya ngemis lagi di situ. Loh, tak parahnya lo carinya mari Pak kok terus lungo dia. Jadi setelah itu sudah tidak ke rumah saya lagi, saya ke kantor konangan saya itu. Jadi memang orang itu kalau sudah pekerjaannya, ya seperti itu. Nah, maka kalau saudara memberikan zakat itu zakat kita sendiri, aja mbok wehke ngono-ngono kuwi kan tidak tepat sasaran. Orang apalagi nanti sebentar lagi menjelang hari raya itu banyak orang datang minta zakat. Nanti yang dapat satu karung, besok nyambut gawe ngono meneh. Nah itu zakat itu dirinya sendiri. Kalau saudara mengeluarkan zakat diberikan orang semacam itu tidak tepat sasaran, dia bukan orang yang berhak menerima zakat. Jadi hadis ini menerangkan ya, orang yang minta-minta sedang dia kecukupan itu dikatakan oleh Rasulullah memperbanyak bara api jahanam. Terus Nabi ditanya, lah orang yang cukupan itu bagaimana? Yang cukup untuk makan sehari semalam. Jadi kalau sehari semalam dia sudah cukup makan, berarti sudah cukup. Itu. Nah, sedang tadi di dalam hadis yang di depan tadi menjelaskan orang fakir itu seperti apa. Orang fakir itu yang tidak cukup kebutuhannya untuk sehari semalam itu hanya separuh atau kurang dari separuh kebutuhan. Misalnya butuhnya 10.000 satu hari, dia dapatnya 5.000 atau kurang dari 5.000.
itu fakir. Kalau dia butuhnya 10.000, dapatnya 9.000 atau 999.000, kan tidak 10.000, itu dia masih termasuk miskin. Miskin. Jadi pokoknya orang fakir itu kebutuhannya kurang dari separuh, mencukupi kurang dari separuh. Kalau orang miskin, kebutuhannya tidak terpenuhi, tetapi dia memperoleh penghasilan separuh lebih dari kebutuhan. Jadi tetap tidak pas, tidak sampai kepada kebutuhan, tapi tetap kurang. Maka nek dihitung wong fakir karo wong miskin iki jek rada sugih wong miskin. Wong sugih sing aran piye wong miskin kok sugih. Rada cukup wong miskin daripada orang fakir. Ya, saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.